Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Beribu kota di Jailolo yang sangat kaya akan hasil alam dan juga merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di Indonesia. Di mana di kabupaten ini, setiap tahunnya sering dilaksanakan kegiatan FTG atau Festival Teluk Jailolo yang merupakan salah satu dari 110 event unggulan dalam Karisma Event Nusantara dengan tujuan untuk mempromosikan kekayaan budaya serta keindahan alam Halmahera Barat. Sebagian besar wilayah di kabupaten ini merupakan daerah pantai dan dataran tinggi yang dikelilingi oleh bukit dan pegunungan. Kegiatan perekonomian masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani kebun. Dengan luas wilayah daratan sekitar 2.239,11 km persegi, kabupaten ini masih memerlukan pemerataan pembangunan. Seperti beberapa desa di Kecamatan Sahu yang masih sangat membutuhkan akan sentuhan pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya. Desa Worat-Worat, Desa Lako Akelamo, dan Desa Jarakore. Di tiga desa ini masih tersimpan potret kehidupan sebagian masyarakat yang sangat memprihatinkan. Di beberapa titik, kita masih menjumpai warga yang tinggal di rumah dengan kondisi yang sangat tidak layak huni. Cuma bawa ikan dan bikin kebun, untuk pencarian itu saja. Tuan dapat kemari cuma untuk makan saja. Kondangan rumah sisa 2 orang dan cucu ini satu. Masih bocor sana tuh seng gitu. Kalau hujan tuh tertege, kalau hujan yang angin tuh itu dia tentar bisa apa? Dia masuk dalam rumah ternyata. Dia masuk dalam rumah. Kalau hujan tertege tuh. Kalau dengan angin lagi, oh dia masuk dalam rumah semua. Dengan di sini kondisinya daerah Maluku Utara rawan gempa. Ya rasa gelisah Pak. Karena kan sudah lapuk begitu. Yang kancingan rumah, kancing sekarangnya kan sudah lapuk, sudah terlepas semua dari paku. Jadi kalau waktu goyang itu kan dengan adanya seng juga ya sudah nggak layak lagi lah. Karena banyak bocor-bocor waktu hujan. Kita ya punya pikiran bagaimana adanya ini anak banyak, kebun nggak ada, pekerjaan juga nanti orang panggil kerja, baru kita kerja. Selain itu, masih juga terdapatnya warga yang sama sekali tidak memiliki akan tempat tinggal. Ia adalah Ibu Zaitun, seorang ibu rumah tangga yang telah puluhan tahun menjalani hidupnya dengan hanya menumpang di rumah sanak saudaranya. Hal ini bukan karena keinginan, akan tetapi karena keterbatasan. Rumah miliknya hanya berdiri sebatas pondasi saja. Tak mampu ia melanjutkan pembangunannya dikarenakan ketiadaan biaya. Di Desa Lako Akelamo ini memang sudah banyak rumah yang bagus-bagus, tapi dari sekian banyak rumah ini ada 3 rumah yang sangat tidak layak yang dihuni. Salah satu yang sangat diprihatinkan ini Ibu Zaitun Sulaiman. Kehidupan sehari-hari hanya menumpang di keluarganya sudah kurang lebih 25 tahun lah. Saya tinggal rumah itu, rumah papa itu yang almarhum di rumah. Saudara boke, saya tinggal situ. Dalam kesehariannya, ia hanya berjualan gorengan dan kelapa muda saja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ini saya ada buka itu, berjualan sedikit dilepasi sana itu. Hari-hari itu pendapatan, alhamdulillah, dimasukkan 20, 10 ribu, bersyukur sudah. Kita punya makanan hari-hari. Jadi kalau pengunjung itu banyak, ya beliau juga insya Allah dapat rezeki yang banyak juga. Kalau tidak pengunjung berarti rezekinya tidak terlalu banyak. Perasaan waktu melihat
kondisi rumah saat itu sedih karena hidupnya seorang diri atau janda. Saya hidup cuma dengan orang punya rumah. Saya berpikir saya besolusan, atau kita tidak mungkin kita punya sehat-sehat terus. Mesti kita ada sakit, kita punya rumah sendiri. Kita lihat orang punya rumah, kita bilang, kapan kita mau bikin rumah begini? Tidak ada, kita punya kaki tangan kan tidak sampai sama dengan orang. Saya bilang saya tinggal mulai dari kerusuhan sampai sekarang saya tidak pernah dapat bantuan rumah. Jadi saya punya rumah itu cuma begitu saja. Habis saya mau bangun dengan apa? Suami juga tidak ada, anak-anak juga tidak ada di pinggir. Kita mau penuh dengan siapa? Bergantung terhadap orang. Kisah perjuangan hidup tak hanya berhenti sampai di sini saja. Desa Guairia adalah sebuah desa pesisir yang terlihat amat sangat tenang di mata. Namun, menyimpan cerita lain tentang kesulitan hidup yang selama ini nyaris tak terdengar. Di desa ini, air bersih adalah barang yang mewah, bukan hanya langka, tetapi juga sulit untuk dijangkau. Memang ada beberapa sumur yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Namun, karena lokasi desa yang sangat berdekatan dengan tepi laut, sehingga air dari sumur-sumur tersebut masih terasa sangat payau dan tentunya sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Sementara di Desa Guairia memang sumur ada, tetapi air yang dari sumur itu mereka tidak bisa konsumsi. Mereka hanya bisa gunakan itu untuk mencuci dengan mandi. Kalau untuk dikonsumsi, untuk minum, masyarakat harus menyeberang lautan dari Desa Guairia menuju Jailolo. Beli air galon sampai hari ini, air galon di Jailolo. Jadi begitu masyarakat beli air galon, Pak, itu 1 galon itu 50.000. Karena menyeberang juga harus bayar, Pak. Jadi kalau yang butuh air itu tidak pergi, ya, sudah pasti kirim di orang yang bawa. Jadi itu harus dibayar. Jadi air itu pergi beli dan pulang itu jumlahnya 50.000 untuk 1 galon. Perjalanan yang panjang dan melelahkan dengan biaya yang cukup menguras kantong. Namun, mereka tetap melakukannya. Karena bagi mereka, air adalah harapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik. Dengan senantiasa memohon doa, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. PMMD ke-124 di Kabupaten Halmahera Barat saya nyatakan dengan resmi dibuka. PMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 1501 Ternate yang merupakan bagian dari Korem 152 Babula di bawah Komando Daerah Militer 15 Patimura, kami melaksanakan PMMD yang ke-124. Di sini kami melaksanakan PMMD, tentunya kami berkomunikasi dengan Kabupaten Halmahera Barat, di mana masih terdapat beberapa desa yang dalam artian mengalami kesulitan air, kemudian terdapat beberapa daerah yang rawan banjir, sehingga itulah yang menjadi keinginan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk TNI agar dapat hadir yang nantinya akan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kemudian untuk kegiatannya itu terdiri atas pembuatan RTLH atau perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 9 unit, pembuatan drainase untuk mengatasi banjir sepanjang 200 meter, dan pembuatan 5 titik sumur air, kemudian ditambah juga dengan 22 sasaran non-fisik
yang ini untuk mendekatkan antara kedekatan masyarakat dengan TNI Angkatan Darat. Sehingga saya komunikasi dengan Kades dan aparat desa lainnya untuk memasukkan data apabila kalau ada bantuan atau TMMD masuk, kita bisa masukkan ketiga sasaran ini. Salah satunya itu Ibu Jaitun Sulaiman. Dan apa yang kami inginkan atau masyarakat inginkan itu bisa didengar oleh komando atas. Sehingga pekerjaan ini bisa dilaksanakan. Itu saya ada di rumah duka, kalau orang suruh aparat desa panggil. Saya tak bisa bicara, saya bilang, orang bilang, Ibu siap kalau saya membangun rumah. Bisa siap sekali, lebih baik saya ada rumah sendiri daripada saya bergantung dengan orang punya rumah. Saya bilang saya bersyukur, saya bilang rumah satu bangun naik 3 hari. Kalau kita sendiri pribadinya kita mungkin belum pising, belum telah. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak sama Bapak TNI sudah melihat saya punya rumah, sama-sama gotong royong membangun. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali saya mendapat rumah dari TNI. Saya punya kemewahan apa-apa saya tidak ada. Syukur sudah TNI. Terkait dengan TMMD ini yang masuk di sini, kami juga sangat-sangat berterima kasih kepada TNI, Polri, Satpol PP, semua yang berkaitan kerjasama terkait dengan TMMD ini. Kami sangat bersyukur sekali karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dulunya orang tua di sini dinamakan Mabari itu Pak, itu sudah hilang. Dan alhamdulillah ketika TMMD ini masuk, kegiatan Mabari atau gotong royong ini bangkit atau terjalin ulang, terus responisasi terkait dengan kegiatan ini untuk masyarakat itu mereka sangat respon sekali. Tanpa bantuan masyarakat dan semuanya yang ada di desa ini, khususnya Desa Lako Kelamo, kiranya 3 rumah ini akan belum selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya, di beberapa desa yang masih kesulitan akan air bersih, seperti Desa Peot, Desa Todahe, Desa Dere, dan Desa Guairia. Kegiatan TMMD pun memfokuskan perhatiannya pada penggalian sumur bor untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam mengakses air bersih. Tak sedikit kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para personel Satgas TMMD. Namun, mereka tetap semangat demi melihat masyarakatnya bisa tersenyum. Saat ini kami sedang melaksanakan pembuatan sumur bor, yaitu untuk membantu masyarakat khususnya di Desa Guaria, di mana mereka benar-benar terdapat kesulitan akses air tawar. Tantangan kami di Desa Guaria dengan pembuatan sumur bor ini yaitu pengumpulan material. Karena kami harus naik perahu ke seberang untuk mengambil pasir. Dari sana kami kumpulkan, kadang-kadang kami terkendala oleh cuaca, ya kami kadang-kadang harus sabar menunggu cuaca baik, baru kami bisa mengambil material pasir yang ada di pulau sebelah. Sebenarnya kalau kami memandang bukan kesulitan, tetapi ini suatu tantangan bagi kami, khususnya untuk anggota yang berada di lapangan yang bekerja, ya adalah karena daerahnya merupakan daerah kepulauan. Seperti saat ini kita harus menyeberang pulau dulu, menyeberang dari Kecamatan Jailolo menuju ke Desa Guaria. Namun itu adalah sebagai suatu tantangan dan sebagai satu bukti pengabdian kami kepada masyarakat, khususnya untuk mengatasi kesulitan rakyat yang ada di Desa Guaria. Begitu TMD masuk di sini dengan kegiatan sumur bor, masyarakat itu memang sangat respon dan sangat berterima kasih dengan adanya pekerjaan TMD di sini. Jadi kalau diceritakan berarti bisa dijadikan sejarah. TMD masuk di sini, kemudian dengan program sumur bor berhasil. Dan upaya dari kami punya Babinsa, Pak Situmorang, kami juga sangat bangga karena beliau juga berjuang bersama-sama dengan masyarakat. TMMD yang ada di Desa Guaria ini, kami lihat langsung bahwa TNI sangat berperan dalam membantu masyarakat dalam pekerjaan maupun dalam istilahnya saling menyapa dengan masyarakat, itu sangat baik. Dan
dalam pekerjaan ini mereka sangat luar biasa, sehingga masyarakat juga bisa mendapat pengaruh yang positif. Dan menurut saya bahwa program yang diadakan oleh TNI ini, baik dari Kodim sampai ke TNI Pusat, sangat luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk program TNI yang ada di Desa Gueria. Kami sangat mengapresiasi karena salah satunya sudah mengurangi ekonomi masyarakat yang begitu tinggi bisa menjadi ringan. Itu satu hal yang kami sangat bersyukur buat TNI yang punya program ini menyentuh kepada masyarakat. Sehingga hari ini kami sudah bisa lihat, rasa sendiri bahwa air itu yang cukup bagus. Kita bisa dapat air yang memang bisa diminum, dan itu sangat menguntungkan buat kita masyarakat yang ada di Desa Gueria. Selain kegiatan fisik berupa pembangunan rumah tidak layak huni, drainase, dan sumur bor, kali ini TMMD juga memusatkan perhatiannya pada salah satu kegiatan, yang mana ini merupakan kegiatan unggulannya, yaitu program penghijauan sekaligus ketahanan pangan yang bertempat di Desa Jarakore, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat. Kalau hujannya deras itu banjir, sampai ikan-ikan yang ada di kolam sini juga keluar. Tanaman-tanaman yang mereka tanam ini juga mati semua kalau tak banjir, jadi gagal panen. Awal pertama untuk TMD masuk ke sini itu koordinasi kami dengan Bapak Komandan SSK, dengan beliau tinjau langsung di lokasi. Kami sampaikan kepada beliau bahwa kendala-kendala yang ada di petani tambak ini itu menyangkut dengan banjir, dan beliau juga mau bekerja sama dengan kami mendatangkan bibit-bibit untuk nanam di lokasi tambak untuk menahan banjir. Untuk program Kembali ke Alam, dalam kesempatan TMMD ini kami melaksanakan penanaman pohon atau bibit pohon itu sejumlah 4.500 bibit pohon. Kami bekerja sama dengan masyarakat, dengan para pelajar untuk menumbuhkan kesadaran cipta lingkungan, khususnya penghijauan. Itu dilaksanakan sepanjang pelaksanaan TMMD, jadi sekitar dengan waktu 1 bulan. Saya atas nama pemerintah Desa Jarakore dan segenap masyarakat Desa Jarakore mengucapkan ribuan terima kasih kepada TMD Kodim Ternate yang sudah telah menyempatkan waktunya untuk bekerja di sini di desa kami Jarakore. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang ada ini bisa membawa manfaat yang besar buat masyarakat di Desa Jarakore, terutama peningkatan ekonomi di desa kami. Selaku Bupati Halmahera Barat, saya berterima kasih kepada pihak Pangdam, Korem, dan Dandim Ternate Halmahera Barat yang sudah mempercayakan Halmahera Barat sebagai tuan rumah penyelenggara TMMD yang ke-124 yang dilaksanakan di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat. Karena melalui kegiatan TMMD bisa membantu masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, terutama yang ada di beberapa desa di Kecamatan Sahu. Misalnya ada kegiatan non-fisik dalam kaitan dengan pembinaan bela negara. Kemudian ada kegiatan fisik yang sangat membantu masyarakat kita dalam rangka membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Kemudian sarana air bersih yang dibangun kurang lebih ada 5 sumur yang ada di beberapa desa di Kecamatan Sahu. Jadi tentunya pelaksanaan TMMD ini sangat membantu bagi masyarakat Halmahera Barat, terutama Pemda Kabupaten Halmahera Barat. Nah, ini yang namanya kolaborasi antara pemerintah daerah bersama dengan TNI dan masyarakat, sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan baik, sukses, dan pasti ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Barat. Nah, harapan saya sebagai Bupati Halmahera Barat, ya ke depan kerjasama seperti ini terus kita tingkatkan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pihak Pangdam, kemudian dan Rem, Dandim Halmahera Barat dan Ternate yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Halmahera Barat. Hari ini saya sengaja datang ke Kodim 1501 Ternate untuk melihat pelaksanaan penutupan TMMD ke-124 tahun 2025. Bahwa TMMD ini sudah dilaksanakan selama lebih kurang 1 bulan. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh Komandan Satgas TMMD, yaitu Dandim Ternate, bahwa sasaran fisik berupa RTLH, kemudian pengairan, drainase, dan beberapa sasaran fisik lainnya yang berada di
beberapa desa yang ada di sekitar Jailolo sini itu sudah dilaporkan 100% selesai, termasuk halnya sasaran non-fisik. Saya secara pribadi dan mewakili Pangdam 15 Patimura mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik itu terhadap teman-teman dari Polri, komponen masyarakat yang tergabung, maupun rumah-rumah penduduk yang dihuni oleh prajurit yang bertugas selama TMMD selama 1 bulan. Dan ke depan kerjasama ini tetap terus dilanjutkan. Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025 pukul 09.54 waktu Indonesia bagian Timur, TNI Manunggal membangun desa ke-124 secara resmi saya nyatakan ditutup.